Saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari datang kepadanya dengan rasa syukur. Tinggalkan segala beban kepenatan yang kita rasakan hari ini. Mari datang dengan rasa bersyukur bukan karena apa yang terjadi saat ini, tetapi karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bersyukur untuk kesehatan, walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan bersyukurlah karena hari ini kita masih boleh ada, itu semua karena kasih setia Tuhan. Mari, naikkan rasa syukur kita kepadanya. Mari kita mengucap syukur buat keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, KTB, AKK, PKK, yang juga kita kasihi. Bersyukur bahwa kehadiran mereka boleh menjadi salah satu bagian dari berkat Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa tetap diisi dengan kelompok kecil. Terkhususnya kita sebagai komponen pelayanan, kita masih bisa melayani, mengerjakan bagian kita, walaupun secara virtual. Mari tetap mengucap syukur. Mari bersyukur untuk pelayanan yang boleh Tuhan sertai sampai saat ini. Mari kita bersyukur untuk kesediaan orang-orang yang mau mengambil bagian untuk melayani di tim regenerasi 2021. Mari kita tetap terus bersyukur seturut pengenalan kita akan Dia. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Amin.
Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan Mazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya dan MC akan mewakili kita semua untuk membacakannya. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur ini mengajak kita untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan. Karena Dialah penguasa di dunia ini beserta segala isinya. Dan juga Tuhanlah yang menjadi penolong kita, penopang, bahkan pelindung kita. Karena itu, sama seperti pemazmur, biarlah kita juga berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Untuk itu, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Bahkan Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bernyanyi, layak dipuji, disembah. Saat ini, mari kita kembali mengambil sikap hati berdoa. Mari datang dengan hati yang penuh kagum. Mari datang dengan hati yang penuh hormat. Mari datang dengan sikap hati yang merendah kepada Kristus. Mari sembah Dia, Allah yang satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia, Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Mari sembah Dia, Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita sembah Dia, Allah pemilik hidup dan kehidupan kita.
Mari kita menyembah Tuhan Allah kita yang selalu setia kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kadangkala kita yang tidak setia. Namun Allah tetap setia kepada kita. Mari kita menyembah Allah yang menolong dan memampukan kita sampai saat ini mengerjakan pelayanan kita, studi kita, bahkan keluarga kita. Mari kita menyembah Allah kita, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang telah menebus dosa kita. Ia yang tidak mengenal kita, bahkan Ia yang mengosongkan dirinya untuk mati bagi kita. Mari kita menyembah Allah kita, Dia adalah Allah yang menjadi manusia hanya untuk menebus dosa kita. Mari menyembah Allah kita seturut dengan pengenalan kita akan Dia. Mazmur 31 ayat 15, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Amin. Kita adalah manusia berdosa, hina, dan seharusnya kita tidak layak menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ada tempat yang mulia, tempat di mana anugerahnya tercurah. Dia Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita, sebagai ganti dosa kita. Mari kita bernyanyi, kuasa salib-Mu. Lebih dari
Mari kita kembali mengambil sikap hati berdoa. Mari kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan untuk setiap pemikiran, perkataan, sikap, bahkan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku dosa untuk setiap ketidaktaatan kita, baik dalam mengerjakan pelayanan kita maupun dalam mengerjakan disiplin rohani kita, yang kerap kali roh kita redup dan keinginan daging kita yang menguasai jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku akan segala dosa kita. Mari kita mengaku dosa terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman, mengenai segala kesalahan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku segala dosa kita, baik sebagai seorang koordinasi, seorang PKK, maupun juga seorang AKK, di mana kita seringkali kesulitan untuk memberikan hati kita secara penuh, untuk memberi diri, untuk boleh berkelompok kecil dengan saudara seiman kita. Mari kita mengaku akan segala dosa kita seturut pengenalan kita akan Dia. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani Dia. Kepada Kak Fani, kami persilakan. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Kita berdoa dulu. Kita akan sharing firman. Ya, kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan, jika kami mampu menyatakan permohonan kami dalam doa-doa kami kepadamu, dari ucapan syukur kami, penyembahan hingga pengakuan dosa yang baru kami doakan bersama-sama Tuhan, kami tahu bahwa untuk menyatakannya pun di hadapan-Mu, Engkau yang memampukan kami, mengizinkan hati dan pikiran kami boleh fokus hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami boleh menikmati persekutuan di dalam Engkau, melalui doa dan pembacaan firman yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan kembali boleh sharing firman Tuhan. Secara khusus melalui hamba-Mu, Fani, adalah Tuhan yang memimpin mulut, hati, dan pikirannya, sehingga apa yang boleh disampaikan pun Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi firman yang hidup bagi setiap kami yang boleh mendengarkan. Demikian juga dengan kami yang boleh ada di tempat kami masing-masing, Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, boleh dengar-dengarkan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kiranya Engkau yang memimpin hamba-Mu. Terpuji nama-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ini sharing firman ya. Untuk sharing firman malam hari ini, aku mau berbagi dari kisah Petrus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ini suaranya jelas nggak? DM. Ini aku nggak pakai headset. Jelas, Kak. Kedengaran kan? Kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Yohanes 15 ayat Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Aku yakin teman-teman yang di room Zoom hari ini, malam ini pernah mem-PA-kan ini, atau paling enggak pernah dengar atau pernah baca gitu ya. Aku mau berbagi apa yang boleh aku dapati dari perikop ini kembali. Kita baca, aku aja yang baca di sini ya. Teman-teman boleh mengikuti dari rumah. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oke, perikop Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, kalau kita lihat sedikit observasinya, mungkin teman-teman sudah PA-kan, kita ini dituliskan oleh, kalau di tafsiran kita baca ya, ditulis oleh Yohanes yang diyakini sebagai salah satu Yesus. Gitu, murid Yesus, ditulis pada sekitar 80 sampai 95 Masehi.
Nah, dan kalau kita baca keseluruhan kitab Yohanes, ini lebih banyak bercerita tentang siapa Yesus dan bagaimana pelayanan Yesus selama di dunia. Kalau bisa kita bilang lebih lengkap. Pelayanan Yesus diceritakan mulai dari Yudea sampai ke Yerusalem, gitu. Jadi kalau nanti teman-teman baca dari pasal 1 sampai pasal 21, ini lebih banyak bercerita tentang ketuhanan Kristus. Bagaimana Yohanes menuliskan pelayanan Yesus selama Yesus melayani di bumi. Gitu. Nah, di pasal 21 menjadi pasal penutup dari semua yang ada diceritakan. Di pasal 21 menjadi pasal penutup di kitab Yohanes. Nah, kalau kita baca di atas pasal 21, maksud Injil ini dicatat ayat 30, Yohanes 20 ayat 30 ya. Kalau dibaca, maksudnya Injil ini dicatat ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Jadi menjadi tujuan penulisan Injil ini bahwa penulis mau menekankan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ini ditekankan di akhir, sehingga dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kemudian di pasal 21 kita lihat, sebelum ke ayat 15, kalau kita baca ceritanya, di sebelum pasal 15, berarti ayat 1 sampai ayat 14 ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberia. Nah, ketika Yesus mati, dan Yesus disalibkan, kita tahu sama-sama bahwa Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ya, kayak gitu. Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Meskipun akhirnya dia menyesal dengan penyangkalannya, kalau kita lihat nanti ayat 15 sampai 19 bagaimana pemulihan Simon Petrus dan Allah dan Yesus kembali memanggil Simon untuk menggembalakan domba-dombanya. Murid-muridnya kembali setelah panjang pelayanan yang mereka kerjakan bersama Yesus, murid-murid Yesus bersama Yesus, sebelum Yesus disalibkan, mereka sudah melayani bersama, ke kota-kota bersama, memberitakan Injil bersama. Namun ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Salah satunya itu Simon, mereka kembali jadi penjala ikan, kayak gitu. Yang tadinya mereka mulai memberitakan Injil, memberitakan siapa Allah, siapa Yesus, siapa anak Allah yang akan mengalahkan maut. Tapi ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka kembali ke pekerjaan mereka yang semula. Nah, kalau kita baca di ayat yang 1 ayat sampai ayat 14, ini di mana Simon Petrus dan teman-temannya menjala ikan, kayak gitu, menjala ikan, dan kemudian Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di sana yang ketiga kalinya, kayak gitu. Nah, kalau kita baca di ayat yang terakhir di ayat 13 sampai ayat 14, lebih jelas dibilang, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini Yesus, ya Kak, duluan. Sorry ya. Duluan. Sorry. Saya masih di sekret tadi. Mana tadi ya? Ya, ketika murid-muridnya di danau kembali menjala ikan, situ Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya. Nah, setelah mereka menjala ikan, kalau kalian baca aja ceritanya yang di atas, ketika Yesus mengarahkan lagi murid-muridnya menyebarkan jala, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu adalah Yesus. Gitu. Dan Simon pada waktu itu pun tidak berani untuk berkata apa-apa, karena dari awal pun dia sudah merasa tidak layak
karena dia sudah menyangkal Yesus ketika Yesus disalib. Nah, mungkin kita juga bisa merasakan di posisi Simon, gitu ya. Dia sebagai murid yang kita bilang lebih yang paling semangat. Yang kalau kita lihat dari ceritanya kan, Simon adalah orang yang salah satu murid Yesus yang paling semangat kan, semangat dan berani dan selalu ngomong gitu ya. Tapi dia juga murid Yesus yang menyangkal Yesus, kayak gitu. Makanya kalau kita baca di Matius 26 ya. Matius 26 ya. Matius 26 ayat 33 kan di situ puncak kalau kita lihat Simon sampai bilang, "Jika mereka menyangkal engkau, maka aku tidak akan pernah menyangkal engkau," katanya. Saking dia orang yang besar ngomong gitu ya. Dia orang yang kalau kita bilang sombong ketika dia mampu mengerjakan pelayanannya, mampu dalam perkataan, semangat, berani gitu ya. Kalau kita bilang di situ dia orang yang sedikit congkak menyampaikan bahwa dia lebih mengasihi Yesus dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain. Bayangkan seorang Simon yang seperti itu tiba-tiba menyangkal Yesus dan kemudian Yesus datang lagi kepadanya ketika mereka di laut di Danau Tiberias. Jadi kita sebelum ke ayat 15 sampai 19 aku mau ngajak kita membayangkan bagaimana perasaan Simon pada waktu itu bertemu Yesus kembali dan mereka sarapan bersama. Gitu. Aku yakin Simon pasti merasa tidak enak hati, merasa malu, merasa sedih. Aku nggak tahu bagaimana perasaan Simon pada waktu itu. Jika kita di sisi Simon, aku nggak tahu apa yang kita rasakan. Ketika kita dibilangnya, buatlah kita kan sama-sama ada jadi pengurus, ada jadi PKK, ada AKK, atau mungkin pelayanan di gereja gitu ya. Ketika kita mampu mengerjakan suatu pelayanan sebagai seorang PKK, sebagai seorang pengurus, lalu kemudian kita seolah-olah ada kesempatan untuk menyombongkan diri, gitu ya, menyombongkan diri atau menyatakan bahwa aku sudah melayani Tuhan lebih daripada kamu. Aku sudah mampu melayani Tuhan, saya aku jadi PKK, kamu enggak, gitu ya. Membanggakan diri, congkak akan apa yang sudah dikerjakan untuk melayani Tuhan. Besar kepala ketika dikasih kepercayaan mengerjakan pelayanan, lalu kemudian kita didapati oleh orang atau mungkin didapati rekan sepelayanan kita meninggalkan pelayanan. Ini masih sesama kita ya, saya gitu. Misalnya aku atau Emri atau teman-teman orang yang semangat dalam pelayanan, bahkan bisa menyatakan diri aku mengerjakan lebih di pelayanan. Kemudian engkau meninggalkan pelayanan dan engkau ketemu kembali dengan rekan pelayananmu. Ini kalian bisa membayangkan perasaan Simon pada waktu itu. Nah, tadi aku bilang, bisa jadi dia malu, dia sedih, dia segan kepada Yesus, makanya dia nggak ngomong apa-apa gitu. Ketika Yesus tebar jalannya, dia tebar aja gitu. Mungkin dia nggak akan mampu lagi melihat wajah Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus datang kepada mereka. Nah, kalau kita lihat ke ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, katanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika seorang Simon yang sudah menyangkal Yesus, yang sudah malu, yang sudah udah hina, dan sudah tidak merasa bahwa Yesus akan mau datang lagi kepada Petrus. Kalau kita lihat di sini, kenapa bisa Petrus sampai menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Benar Tuhan bahwa kau tahu aku mengasihi engkau. Gitu ya. Sampai nanti yang ketiga kalinya pun Simon menjawab hal yang sama. Gitu. Benar Tuhan, kalau di aslinya dibuat, ya Tuhan, aku rekan kerjamu. Gitu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jika dia di dalam posisi yang seperti itu, dia mampu menyatakan ini kepada Yesus, menjadi poin perhatian yang aku lihat ya. Berarti pada titik ini Simon menyadari keberdosaannya dan dia sudah percaya bahwa dipulihkan oleh Yesus.
kayak gitu. Tapi kalau dari 3 kali pertanyaan yang dibuat ini, kalau kita lihat ayat 15, 16, 17, kalau di pertanyaan di ayat 15 kan Yesus nanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di pertanyaan pertama, Yesus memakai pertanyaan yang kalau kita bilang nggak main-main lah pertanyaannya. Kalau bahasa sederhananya bilang, apakah engkau mengasihi aku dari semuanya ini? Gitu. Kalau dibilang di sini melebihi daripada mereka ini kalau dari perikopnya ya, dari mereka yang dimaksud di sini, kalau kita baca konteksnya bisa jadi perahu mereka, terus teman-teman dia, rekan-rekan sepelayanan dia, sahabat-sahabatnya dia, atau bahkan melebihi dari kasih muridnya yang lain, kayak gitu. Di sini Yesus membuat pertanyaan yang menuntut komitmen yang tinggi, gitu. Karena di sini Yesus membuat pembanding, membuat pertanyaannya. Dan kalau dilihat di aslinya, dibuat di sini agapesmi. Jadi di sini Yesus membuat kata kasih ini kasih agape. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Agapesmi melebihi dari semua ini. Kalau ke kita mungkin melebihi apa? Melebihi orang tua, melebihi harta, melebihi karir, melebihi studi, melebihi apa yang membuat kita mau merasakan kenikmatan di dunia? Hal apa yang membuat kita merasa ini harus kupertahankan? Karir boleh, studi juga oke. Itu kan hal-hal yang kita inginkan, kan? Itu hal-hal yang membuat kita senang. Nah, kalau di konteks yang kita baca, Simon, itu ya hasil pancingan mereka mungkin, perahu mereka, mata pencaharian mereka, kan itu panggilan hidup mereka kan, mencari ikan agar bisa mempertahankan hidup, gitu. Tapi di sini Petrus menjawab, benar Tuhan, kau mengasihi aku. Nah, kalau di sini dibilang pileasmi. Jadi Simon di sini menjawabnya kasih pileo. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau gitu. Tapi kasih yang dimaksud di ayat 1 yang dijawab oleh Petrus ini, kasih sesama, rekan kerja. Yang tadi bilang rekan kerja. Kenapa kira-kira Petrus menjawab seperti itu? Kenapa Simon Petrus gak berani menjawab, yes, agapes you gitu, ke Yesus. Aku mengasihi engkau dengan sungguh, kayak gitu. Karena posisi ini, kalau yang ku renungkan ya, posisi ini, tadi kita sama-sama tahu bahwa Simon menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia menyadari itu bahwa itu ada hal yang paling hina lah. Paling hina bagi Simon. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Agapes nih, melebihi dari semua ini, katanya. Melebihi semua yang ada padamu saat ini. Petrus merasa nggak sanggup untuk menjawab apa-apa. Gitu. Makanya dia bilang, aku mengasihi engkau, seperti aku mengasihi sesamaku, rekan kerjaku. Ya, kau adalah rekan kerjaku, rekan pelayananku, kepada Yesus. Lalu kemudian yang kedua kalinya Yesus bertanya, ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Yesus sudah menghapus kata pembanding lebih daripada mereka ini. Kita lihat nanti perbedaan daripada 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon. Nah, di ayat yang ke-17, Yesus tetap memakai kata agape, kasih agape. Apakah sungguh mengasihi aku, Simon? Kayak gitu. Sungguh mengasihi aku? Sungguh kasih agape kah engkau padaku? Itu pertanyaan Yesus. Tapi Yesus tidak memakai kata pembanding. Gitu. Dia tidak lagi memakai lebih daripada semuanya ini. Karena pertanyaan pertama itu lebih berat. Kemudian Yesus menurunkan derajat pertanyaannya, kayak gitu. Tapi Simon tetap menjawab hal yang sama kepada Yesus. Pileos. Tetap dia bilang, ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Kau rekan pelayananku. Aku rekanmu. Aku mengasihi engkau sebagai rekanku. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga kalinya, di ayat 17, apakah engkau mengasihi aku?
Kalau di bahasa Indonesia memang tetap sama pertanyaannya, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita baca di tafsiran bahasanya yang lain, itu Yesus pakai kata Pilea. Gitu. Akhirnya Yesus menurunkan derajat pertanyaannya yang ketiga kali, kayak gitu. Pileasni, hai Simon, Pileasni, katanya. Apakah engkau mengasihiku sebagai rekan kerjamu, rekan pelayananmu, katanya. Makanya dibilang di situ, sedihlah hati Petrus. Bisa nggak kita membayangkan perasaan Petrus pada waktu itu? Makanya dibilang, Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Nah, dan Petrus menyampaikan jawaban yang sama. Kayak gitu. Kita bisa lihat, kalau lihat 17, kenapa Petrus sedih dengan pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya? Kenapa dia sedih dengan pertanyaan Yesus? Yang pertama, Yesus udah menurunkan padahal dari derajat pertanyaan yang pertama, derajat pertanyaan yang kedua, sampai derajat pertanyaan yang ketiga. Apakah engkau mengasihi aku sebagai rekan kerjamu, rekan pelayananmu, Simon? Lalu dia, sedihlah hati Simon. Kayak gitu. Aku membayangkan di sini, kalau aku di posisi Simon ya, kayak gitu. Di posisi Simon, kenapa Yesus sampai menanyakan ketiga kali, kayak gitu. Dan pertanyaan yang dibuat berbeda, gitu ya. Dia merasa gak sanggup untuk menjawab, aku mengasihi engkau kepada Yesus ketika dia sudah menyangkal Yesus kemarin. Kayak gitu. Dia bersedih karena dia kembali mengingat apa yang sudah dia lakukan pada Yesus. Apa yang sudah dia lakukan kepada Yesus, sehingga dia takut untuk menjawab. Kita bandingkan dengan di Matius 26. Di Matius 26, kalau kita lihat di situ berapa semangatnya si Simon menjawab. Ayat 33. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Namun di ayat 34 Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, katanya. Nah, ketika Yesus menanyakan hal yang sama sampai 3 kali, sebenarnya ya, yang berarti kayaknya si Petrus pun takut untuk menjawab Yesus. Takut untuk menjawab bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Karena sebelumnya dia dengan begitu yakin bilang bahwa aku tidak menyangkal engkau, katanya kan sama Yesus gitu. Tapi pada posisi ini kita melihat bahwa ini Simon yang sudah berbeda. Ketika Yesus mempertanyakan dia untuk ketiga kalinya, bahkan dia takut untuk menjawab, ya Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Gitu. Berbeda pola cara dia menyampaikan jawabannya di sini dengan yang sebelumnya, sebelum Yesus disalibkan. Maka di ayat 18, nubuatan akan dialami oleh Petrus, di ayat 18, Yesus akhirnya membuat apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, kalau di sini Yesus bertanya 3 kali dan Petrus menjawab dengan tulus, dia rendah hati, bahkan dia nggak berani bilang, kalau aku sungguh mengasihi engkau, aku sungguh agapes you, katanya. Dia nggak berani bilang bahwa aku sungguh mengasihi engkau dengan sungguh agap, dengan kasih agape Tuhan. Dia nggak berani. Makanya dari jawaban dia pertama sampai yang ketiga, dia hanya bilang Pileas sama Yesus kayak gitu. Dia nggak berani bilang kalau kasih yang kumiliki ku agape Tuhan gitu. Beda dengan ketika dia menjawab sebelumnya. Ketika dia menjawab dengan lantang dulu, dia nggak akan menyangkal Yesus. Tapi nubuatan Yesus di situ apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kayak gitu.
berbeda dengan yang di sini. Di sini nubuatan Yesus bahwa dia bilang kalau sesungguhnya dibilangnya kan bahwa nanti kau Simon, sebenarnya dia 18 bilang kau akan mati martir kayak gitu. Karena dibilang aku berkata padamu, sesungguhnya kalau ketika kau masih muda kau bebas kan ngapa-ngapain. Ketika kau tidak mengenal siapa aku, tidak mengikut aku, kau bebas mau aja, mau kemana kau pergi silahkan. Gitu. Ketika kau tidak bersama-sama dengan aku. Tapi ketika engkau menyatakan kasihmu kepadaku dan menggembalakan domba-dombaku, maka dia akan terikat gitu ya. Terikat kepada siapa? Kepada Kristus. Maka segala sesuatu yang dilakukan akan berlandaskan kehendak Allah. Kehendak siapa? Kehendak Kristus. Makanya bilang sini engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Engkau akan disesah, engkau akan diikat, engkau akan dipasung, dan engkau akan mati martir. Itulah nubuatan untuk si Petrus pada waktu itu. Makanya di akhir dia yang terakhir dibilang, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Baru kemudian Yesus meneguhkan si Petrus dengan apa? Ikutlah aku. Nah, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, maka Yesus bilang bahwa Petrus, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Engkau akan disiksa, engkau akan dihina, engkau tidak akan dianggap, engkau akan mati seperti yang aku alami. Yesus menegaskan apa yang disampaikan di ayat 18, di ayat 19. Di ayat 18 dia bilang, ketika kau tidak bersama-sama dengan aku, kau bebas. Mau kau mau kemana sesuka hatimu silahkan. Tapi ketika kau bersama-sama dengan aku, mengikut aku, engkau tidak akan bebas. Karena ada Yesus yang harus menjadi patokan, menjadi panutan, menjadi pedoman. Apa yang kata Yesus itu? Ikutlah aku, katanya. Itu di ayat 19. Yesus meneguhkan bahwa engkau akan menerima kehormatan, salah satunya adalah mati martir. Mati sebagai seorang murid yang sejati. Kayak gitu. Kenapa aku makan ini? Kayak gitu. Tapi aku coba tanya-tanya. Sebelum Petrus dikasih panggilan untuk menggembalakan domba-dombanya, Yesus sampai menanyakan sampai 3 kali. Kayak gitu. Sampai 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus untuk meyakinkan bahwa Petrus benar-benar mengasihi Allah. Dan itu menentukan apakah dia akan mampu menerima panggilan penggembalaan kepada Petrus. Kayak gitu. Kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Gitu. Lalu banyak pertanyaan. Kenapa setelah sarapan? Kenapa sebelum sarapan? Ya, setelah sarapan berarti perut udah kenyang gitu ya. Pasti kalau kita udah kenyang kan dia nak cerita, dia nak curcol gitu kan. Makanya kalau kita di tempat kalau kita sharing di tempat makan kan lebih terbuka biasanya kan kayak gitu. Nah, ketika mereka kembali dari Danau Tiberias, mereka sarapan gitu ya. Yesus menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan maksudnya kepada Simon. Gitu. Yaitu sesudah sarapan. Sudah sarapan baru Yesus mempertanyakan maksudnya sebenarnya apa. Kayak gitu. Nah, ini menjadi refleksi ke kita. Iya ya, ini kan pengutusan tim regenerasi ya, kayak gitu, tim regenerasi. Sekalipun memang peregenerasian bukan hanya dilakukan oleh tim regenerasi, tapi juga pengurus dan kita semua lah gitu, berbagi beban kepada teman-teman kita satu pelayanan, satu komponen pelayanan, KTB kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kayak gitu. Mencari waktu yang tepat bagaimana dia bisa berbagi dengan Simon sebenarnya sedang dalam kondisi menghakimi dirinya. Kayak gitu. Mungkin banyak orang-orang yang kita tahu ya, dia merasa tidak layak, dia merasa hina, sehingga dia pergi dari pelayanan. Aku nggak pantas lah KTB, aku nggak pantas lah ke pelayanan, aku orang berdosa, aku orang yang seperti ini, aku orang yang seperti ini. Mungkin banyak orang-orang yang seperti ini yang kita temukan, kayak gitu. Tapi dibutuhkan orang-orang yang peka untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah menembus engkau. Gitu. Makanya tadi ditanya, kenapa Petrus berani menyatakan bahwa engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kayak gitu. Sekalipun dia merasa hina, sekalipun dia merasa tidak pantas kepada Yesus, gitu, tapi dia tahu bahwa Yesus itu Allah, dan dia tahu bahwa Yesus tahu semua isi hatinya. Gitu. Tapi sekalipun dia tahu bahwa Yesus tahu semua isi hatinya, dia nggak berani bilang
aku mengasihi engkau dengan kasih agape Tuhan. Kayak gitu. Dia hanya bilang bahwa, ya kau tahu hatiku, aku mengasihimu. Gitu. Sekalipun dia tahu bahwa Yesus tahu sebenarnya isi hatinya, tapi dia tidak berani bilangkan, aku mengasihi engkau loh Tuhan. Kayak gitu. Aku kasih agape kepadamu. Karena dia takut bahwa ketika dia menyampaikan itu nanti dia akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang sebelumnya. Gitu. Apa ya? Komitmen yang dilandaskan emosi tapi tidak konsisten kayak gitu. Menggebu-gebu bilang aku akan ngasihi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ketika emosi tidak konsisten, yaitu ketika ada masalah ya ditinggalkan. Gitu. Apakah juga derajat kasih kita seperti itu? Semangat kayak gitu, semangat. Tapi kalau kita nggak konsisten dengan semangat itu ya sama kayak Petrus. Gitu. Dia menyangkal juga kan akhirnya. Gitu. Ke kita, menjadi refleksinya ke kita, ya mungkin banyak orang-orang yang seperti ini juga. Gitu. Kita hadir ke mereka bahwa Yesus sudah menebus engkau. Sama seperti Simon meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Dia memulihkan aku, mengampuni aku. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana sikap dia berubah kan? Berubah total bagaimana dia menyikapi pertanyaan Yesus. Ketika dia menyadari Yesus sudah mati menebus dosa manusia, termasuk dirinya. Yang kedua menjadi poin pertanyaanku, kenapa Yesus sampai nanya 3 kali coba? Gitu. Dia ingin meyakinkan, kalau yang kurapati ya, meyakinkan Petrus. Gitu. Meyakinkan Petrus dan dia nggak mau orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggembala dombanya itu orang-orang yang sembarangan. Yesus ingin menekankan bahwa kau akan mampu menggembalakan itu ketika engkau mengenakan kasih. Kasih kepadaku. Ketika kau tidak mampu mengasihiku dengan sungguh, dia akan mampu menggembalakan mereka. Kayak gitu. Berlandaskan oleh kasih. Kenapa menjadi kasih yang menjadi poin yang utama di bagian perikop ini? Sebelum Yesus memanggil Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kayak gitu. Dia menanyakannya sampai 3 kali. Dia ingin menekankan kepada Simon, kalau kau tidak mengasihi aku dengan sungguh, tidak ada yang akan bisa kau kerjakan, katanya. Kayaknya bilang mengasihi aku. Kenapa nggak dibilangnya? Apakah kau takut padaku? Apakah kau menghormatiku? Kenapa nggak itu pertanyaannya? Tapi Yesus menggunakan kata kasih. Kasih. Dan itu menjadi panggilan yang sangat lembut. Bagaimana kita melihat di sini kelemah lembutan daripada Yesus kepada Simon. Simon yang sudah merasa hina, Simon yang sudah merasa tidak pantas, Simon yang sudah merasa berdosa, dengan penyangkalannya Yesus datang. Yesus datang dengan tulus, lemah lembut datang kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan di sini kita lihat sebenarnya Yesus pakai kata Simon kan. Sebenarnya kan Yesus sudah buat nama Simon itu Petrus. Kefas kan, artinya batu karang yang teguh ya kalau nggak salah. Tapi sini Yesus pakai kata Simon. Simon anak Yohanes gitu. Kalau kita baca atau kita renungkan, ya sini Yesus pun makainya kata Simon. Mau menekankan bahwa Simon anak Yohanes. Simon itu kan menunjukkan ke nama aslinya dia kan. Orang yang lemah, orang yang hina, orang yang berdosa. Kayak gitu. Kenapa Yesus memakai kata-kata Simon? Menyebut nama Simon. Kenapa bukan Petrus? Karena Petrus sudah mulai goyah, ya kan? Petrus mulai goyah dari keteguhannya ketika dia menyangkal Yesus. Begitu. Yesus menekankan bahwa Simon, kamu orang yang berdosa. Kalau mau kita panjangkan ya, Simon anak yang berdosa. Apakah engkau sungguh mengasihi aku, kasih agape? Itu pertanyaannya. Kalau bisa kita tambah, seandainya bisa kita tambah. Tapi nggak bisa kita tambah sih. Gitu. Apa menjadi refleksinya? Ada beberapa kuat di sini. Yang pertama, Yesus mencari waktu yang tepat. Ketika
dia ingin menyampaikan maksud dan panggilannya kepada Simon. Nah, harapannya pun kita begitu. Kan generasi, pengurus, PKK, semualah yang mengambil bagian. Kita kan berbagi beban ya, membagi beban kepada orang untuk kembali melanjutkan estafet pelayanan. Kayak gitu. Mari juga kita melihat kapan waktunya kita harus menyampaikan beban itu atau kapan waktunya kita untuk berdoa. Kayak gitu. Jangan nanti kita sibuk dengan administrasi, kita sibuk sharing-sharing, kita sibuk dengan angket. Gitu. Kita tidak melihat kondisi orang yang kita sharingkan. Itu kita yang kita bagikan. Gitu. Ini jelas kita lihat bahwa ketika sebelum Yesus ngobrol dengan Simon, dia jelas tahu apa yang dirasakan oleh Simon. Ketika Simon lapar, kemudian dia tahu kalau Simon dalam takut-takut sebenarnya menjawabnya. Kayak gitu. Sekalipun pertanyaannya dibuat dari pertanyaan yang paling sulit sampai pertanyaan yang paling enggak gitu. Yang kedua, seberapa besar pun derajat kasih kita pada Yesus, Yesus memberikan kita tugas ngapain? Menggembalakan domba-domba. Kayak gitu. Jadi sekalipun tadi Simon bilang, aku pilih ya samamu Tuhan. Ya kan, itu jawaban dia dari 1 sampai 3 kali kan. Di ayat 15 sampai 17. Tapi lihat, Yesus tak bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gitu. Artinya semua kita punya tugas menggembalakan domba-domba Allah. Gitu. Domba-domba mulai dari anak-anak domba sampai dari domba yang terlantar atau yang di luar domba. Umat-umat yang berserakan di luar sana. Kayak gitu. Seberapa besar pun tadi pertanyaan Yesus kepada Simon, Simon tetap jawab Pilea kan 3 kali. Tapi Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Katanya. Jadi seberapa besar derajat kasih kita kepada Yesus, kita tak dikasih tugas apa? Gembalakan. Karena apa? Karena kau sudah ditebus. Ketika kau sudah ditebus, kau menerima Kristus, bagianmu apa? Memberitakan siapa Yesus. Dan gembalakanlah mereka. Itu katanya. Jadi sekalipun di sini ada yang PKK, ada yang belum PKK, ada yang pengurus, ada yang bukan pengurus, tugasmu tetap sama. Menggembalakan, memberi makan, menuntun, mengajar firman. Itu menggembalakan bukan hanya sebatas bisa sharing firman sama dia kan kali seminggu, bukan kayak gitu. Apa yang bisa kau kerjakan, apa yang kebutuhan hidupnya pun masih menjadi bagian perhatianmu. Gitu. Yang ketiga, Yesus tidak memberikan tugas pelayanan penggembalaan kepada sembarang orang. Dia memberikan kepada orang-orang yang benar-benar dan sungguh mengasihi Allah. Gitu. Jadi ketika kita pun sharing pelayanan kepada orang, mungkin menjadi poin pertanyaan kita adalah, apakah engkau mengasihi Allah? Tapi sebelum kita membagikan itu kepada orang lain, kita yang diutus, ya mungkin siapapun nanti bergenerasi yang diutus, kayak gitu. Atau pengurus yang diutus, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Itu menjadi pertanyaan ke kita, atau renungan ke kita. Dan kemudian ketika kita sharing pelayanan dengan rekan pelayanan kita, dengan teman-teman kita, menjadi poin yang penting kita lihat adalah, apakah dia mengasihi Yesus? Dalam artian adalah dia percaya kepada Kristus. Kalau kita buat di kriteria kita kan orang yang lahir baru kan, orang lahir baru, orang yang percaya Kristus. Apakah dia benar-benar mengasihi Yesus? Mungkin bisa jadi sih itu nanti pertanyaan kita pertama. Gitu. Oke, yang keempat, Yesus menegur Simon dengan lemah lembut sekalipun Simon telah menyangkal Yesus. Nah, kita melihat bagaimana cara Yesus mengingatkan si Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Bahkan di ayat yang ketiga kita lihat Yesus bahkan turun kan. Yesus di sana bagaimana Yesus datang menyelamatkan dunia, yaitu turun kan ke dunia menjadi sama dengan manusia.
Ya gitu kan. Bagaimana Yesus menyelamatkan dunia? Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, sama seperti manusia, merasakan manusia. Lalu kemudian kalau kita lihat ke pertanyaan yang ketiga, hampir sama dong bentuknya berarti. Di ayat yang ketiga kali Yesus nanya, dibilang, apakah engkau memiliki kasih Pilea kepada aku, Simon? Katanya. Itulah membuat dia sedih. Karena pertanyaan Yesus yang ketiga kali itu kan, dia turun ke apa ya, derajat kasih yang ditanyanya nggak lagi agape. Dia nanya, apa kau kasih Pilea sama aku, Simon? Katanya. Makanya dia sedih kan. Dia datang dengan rendah hati, lemah lembut kepada Simon. Setelah itu dia meneguhkan Simon. Gitu. Nah ini menjadi poin hubungan kita jika nanti berbagi firman, berbagi pelayanan, sharing pelayanan dengan yang kita sharingkan. Kita datang kepada dia, apa yang dialami, apa beban yang dihadapinya. Bagaimana cara kita dengan lemah lembut datang kepadanya, berbagi dengannya. Kayak gitu. Di tengah-tengah dia mungkin merasa tidak sanggup, dia tidak mampu, dia tidak layak, dia hina, gitu ya. Tapi bagaimana kita datang menyatakan bahwa Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihimu, dan aku juga mengasihimu, kayak gitu. Oke. Berikutnya keseriusan pelayanan dalam meregenerasikan, pelayanan berikutnya, dan penggembalaan dengan sungguh. Gitu. Keseriusan pelayanan kan di sini serius kan. Yesus benar-benar serius menyampaikan kepada Petrus, bahkan sampai 3 kali dibilangnya. Yesus benar-benar serius memberikan beban itu kepada Petrus. Nah, keseriusan pelayan dalam meregenerasikan pelayan berikutnya. Keseriusan timrek, keseriusan pengurus, menentukan keseriusan orang-orang yang akan menerima panggilannya. Kayak gitu. Kayak kita pun nggak bisa main-main kan, menyampaikan beban. Jadi nggak hanya sebatas administrasi angket 1, sharing, angket 2, sharing. Tapi bagaimana hatinya? Jadi sekalipun hanya 2-3 orang nanti yang memiliki hati yang sungguh, lebih baik segitu. Ya. Nah, poin yang paling penting, yang paling kusoroti di sini, kenapa Yesus dari semua perikop ini menyatakan yang paling dia highlight di sini adalah tentang kasih. Ya. Nah, tadi ada kucatat di sini, tidak ada kata lain kecuali kasih Kristus yang membuat para pelayan berangkat dengan sukacita melewati rintangan ataupun kesukaran dalam pekerjaan. Jadi, tidak ada kata lain, tidak ada yang lain selain kasih Kristus yang membuat para pelayan, yang membuat timrek, yang membuat pengurus, yang membuat PKK berangkat dengan sukacita mengerjakan pelayanannya, sekalipun dia bahwa di depan akan sukar, sekalipun di depan nanti akan sulit, gitu ya. Karena sama dengan Petrus, setelah dia bilang, gembalakan domba-dombaku sampai ayat 17, Yesus menubuatkan apa? Ayat 18. Yesus menubuatkan kan sama Petrus, sesungguhnya bahwa kau akan mati martir, katanya. Kau akan disesah, kau akan diikat, pinggangmu akan diikat, katanya. Dan ikutlah aku. Artinya ketika Yesus bilang ikutlah aku, kau harus siap bahwa engkau juga tidak akan diterima, kau akan dihina, kau akan disalib seperti aku. Saya baca nanti bahwa Petrus memang mati martir, gitu. Tapi tidak ada kata lain kecuali kasih Kristus yang membuat Petrus bersukacita mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Gitu. Demikian juga kita lah, gitu. Timrek, pengurus, sekalipun nanti pasti kita lah ya. Berapa yang diseringkan 30, yang mau cuma 2 gitu ya. Dikasih angket seminggu nggak balik-balik, diajak sharing menghindar gitu, mungkin akan banyak lagi sih nanti gitu ya. Kasih membuat pekerjaan terasa mudah dan memberi kesungguhan dalam mengerjakannya. Dan yang terakhir, di luar kasih yang ada luka hati dan kehilangan damai. Jadi ketika mengerjakan pelayanan, kita mulai kecewa, kita mulai sedih, kita mulai nggak damai, udah gelisah sana sini gitu ya. Mungkin kita bisa periksa. Apakah semua yang kukerjakan masih dengan kasih? Gitu ya. Kalau kita mengerjakannya dengan kasih, aku pikir nggak ada istilah kecewa, nggak ada istilah marah, kesal, gitu ya. Sepanjang semua itu masih kita mengerjakannya berlandaskan dengan kasih.
Itu yang bisa aku bagikan. Semoga ada yang bisa dibawa, ada yang bisa kita renungkan bersama-sama. Supaya kita semakin semangat dalam pelayanan, ya kita lihat sekarang kan daring kan, kayak gitu. Butuh ekstra, kita bilang. Kalau di sini Yesus masih enak kan, mereka sarapan, bincang-bincang, kayak gitu. Nanti kita membagi beban online gitu ya, gimana caranya, sarapan, online, bagi beban gitu ya. Tapi berdoalah, pasti ada jalan. Gitu. Itu yang bisa aku bagikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau berbagi, ada yang pernah PA mungkin dari bagian ini yang poin yang berbeda. Ada kayaknya kuliah di sini yang lebih tua. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, biar kita tutup. Udah 8:30. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan ya Allah kami, terima kasih Tuhan malam ini kami kembali belajar dari firman Tuhan. Dari kisah Simon Petrus, dari perikop ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali akan kasih kami kepadamu di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan kami. Bahwa di luar kasih kami tidak pernah akan mampu melakukannya dengan sukacita di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan kau mengingatkan kami kembali melalui perikop ini. Berikan kami kekuatan, ajari kami Tuhan, boleh mengasihi Engkau dengan sungguh, sehingga apa yang boleh kami kerjakan melalui pelayanan ini, memberikan sukacita bagi kami, memberikan sukacita bagi orang-orang yang kami layani, terlebih ya Tuhan menyenangkan Engkau di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman ini menjadi firman yang hidup dalam setiap hati kami, bukan firman yang kembali dengan sia-sia, dan mampukan kami mengerjakannya dalam pelayanan kami, dan berikan kami hati yang semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, sehingga apa yang kami kerjakan tidak memberikan kekecewaan bagi kami, tidak membuat kami berbantah-bantahan dengan pekerjaan pelayanan kami, tapi kami boleh mengerjakannya dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, thank you. Terima kasih kepada Kak Fadi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Saat kita berdoa, Tuhan akan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tidak mungkin bagi kita, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi, Tuhan menggerakkan tangannya.
Saat ini kita akan menaikkan doa permohonan kita. Mari kita kembali mengambil sikap hati berdoa. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya masih ada, karena kasih Tuhan kepada kita masih ada kerinduan dari setiap anak-anaknya untuk boleh melayani Dia di pelayanan UKM, KMK USU, UPFH. Hari ini adalah hari di mana pengutusan tim regenerasi UPFH 2021. Bersyukur kepada Tuhan, ada 4 orang yang bersedia melayani untuk mengkoordinir peregenerasi. Mari kita berdoa untuk Kak Ayu Sartika Marpaung, Simatupang. Mari berdoa untuk kesehatan pribadi Kak Ayu. Mari berdoa untuk kesehatan keluarga. Mari berdoa untuk pelayanan Kak Ayu sebagai tim regenerasi, supaya Tuhan yang boleh memimpinnya dan dalam mengerjakan pelayanan. Mari doakan untuk pencarian pekerjaan Kak Ayu supaya boleh sesuai dengan visi pribadinya. Mari kita sama-sama berdoa untuk pelayanannya sebagai PKK dan tim regenerasi supaya tetap taat ber-HPDT dan komitmen mengerjakannya sampai akhir. Mari berdoa untuk Kak Ayu. Mari berdoa untuk Kak Rame Hutasoid. Mari doakan Kak Rame agar kiranya mempunyai hati yang terus mau berpaut pada Tuhan, tunduk dan taat padanya. Doakanlah untuk pergumulan pribadi, biar terus berdoa dan senantiasa bertanya kepada Tuhan. Mari doakan untuk adik-adik KTB Kak Rame supaya adik-adiknya tetap boleh bertumbuh dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi kesibukan serta kondisi mereka. Doakan supaya memiliki kerinduan yang sama untuk boleh menyediakan hati dan waktu untuk KTB. Mari doakan pelayanan yang diambil Kak Rame, agar kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memimpin dalam setiap pengerjaannya.
Mari berdoa untuk keluarga Kak Rame, agar kiranya Tuhan yang tetap melindungi, dan juga dalam segala sesuatu pergumulan dan rencananya kiranya Tuhan yang tetap menolong dan memimpin. Saat ini, mari kita berdoa untuk Monica Aprilia Simanjuntak. Mari doakan untuk kesetiaan Monica, untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan, baik dalam studi maupun pelayanannya. Mari kita berdoa. Mari berdoa untuk penggembalaan Monica sebagai PKK, agar boleh terus setia dan taat mengerjakan panggilannya. Mari doakan untuk pelayanan yang akan dikerjakan Monica sebagai tim regenerasi, dan doakan agar Monica boleh terus menikmati dan senantiasa terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk Emri Sapitri Saragi. Mari kita doakan untuk pelayanan yang sedang dikerjakan Emri saat ini. Doakanlah agar kiranya dia tetap menikmati relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari doakan untuk keluarga Emri dan juga untuk Emri secara pribadi, agar tetap diberikan kesehatan dan dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Mari kita berdoa.
Mari doakan untuk pelayanannya yang akan dikerjakannya sebagai tim regenerasi. Berdoalah agar dia dapat memanajemen dirinya dengan baik dan tetap senantiasa memiliki HPDT yang baik. Mari berdoa untuk Emrich. Saat ini, mari kita berdoa untuk 4 orang tim regenerasi KMK UPFH. Mari doakan kesatuan hati dari mereka. Mari doakan kesatuan hati para PKK dan AKK-nya, serta kesatuan hati semua komponen pelayanan yang terlibat di dalamnya, untuk boleh mendukung dan mendoakan pelayanan kita ini. Mari berdoa agar mereka boleh terus berjalan di jalan yang benar dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Satu Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kemanakah kita mencari kasih yang sejati? Kemanakah kita berseru saat badai datang menderu? Hanya Tuhanlah yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Selepas lagu ini, kami mengundang Kak Fani untuk menutup kita di dalam doa.
Oke, kita akan tutup. Kita bersatu dalam doa. Seperti pujian yang boleh kami angkat bersama Tuhan, kemanakah kami mencari kasih yang sejati jika bukan kepada Tuhan? Jika sampai saat ini Tuhan mengizinkan pelayanan UKM, KMK, USU, UPFH boleh ada di tengah-tengah kampus kami, kampus USU, kami percaya bahwa semuanya itu karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Kami percaya melalui pelayanan ini Tuhan rindu semakin banyak mahasiswa USU yang boleh mengenal siapa Kristus dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupannya. Dan hari ini Tuhan, Engkau kembali mempercayakan kepada anak-anak Tuhan menjadi tim regenerasi tahun ini ya Bapak. Ada Kak Rame, ada aku, ada Monica, dan ada Emri. Kiranya Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati mereka di dalam pelayanan mereka. Tugas yang Tuhan taruhkan bukanlah tugas yang mudah. Di tengah-tengah kondisi sekitar kami yang semakin kacau, di tengah-tengah kondisi kehidupan kami yang serba instan, yang tidak lagi mengenal siapa Engkau, di tengah-tengah kondisi kehidupan kami yang sibuk mencari dan mencari sesuatu yang menyenangkan hati kami, mencari kenikmatan dunia ini, kami tahu ya Bapak, dan Engkau pun tahu bahwa tantangan kami begitu besar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menguatkan mereka di dalam pelayanan mereka. Sekalipun banyak kesukaran dan rintangan yang akan mereka hadapi di dalam pelayanan mereka nantinya ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka hati yang penuh kasih, hati yang lemah lembut, hati yang penuh rendah hati, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin juga kami sebagai orang-orang yang akan mendukung pelayanan mereka. Kami sebagai PKK, sebagai AKK, sebagai pengurus, bahkan sebagai bagian apapun yang Engkau percayakan bagi kami dalam pelayanan kami, kiranya Tuhan juga memakai kami menjadi alat-alat Tuhan, boleh memberikan beban kepada orang di sekitar kami, mendukung mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa kepadamu, kami bersyukur, kami boleh memanjatkan doa-doa kami kepadamu, kami bersyukur, kami boleh memanjatkan doa permohonan kami kepadamu, menyampaikan pengakuan dosa kami kepadamu, itu pun karena Engkau yang memampukan kami, dan menguatkan kami, dan mengizinkan kami menyampaikan doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami akan kembali pada aktivitas kami, atau mungkin akan istirahat. Kami kembali bahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui bagian yang boleh kami kerjakan, kiranya kami tetap mengingat kembali, boleh bersyukur di hadapan Tuhan untuk apa yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, ampuni kami, jika di sepanjang ibadah Engkau mendapati hati kami, pikiran kami, sikap dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, biarlah Tuhan yang senantiasa mengajari kami dari hari lepas hari, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, dan boleh memuji Engkau, melayani Engkau juga di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami, Allah yang mengizinkan kami boleh ada sampai hari ini, dan mengizinkan kami boleh melayani Engkau melalui pelayanan ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami. Amin. Bapak terima kasih.
Terima kasih kepada Terima teman-teman kasih. kakak abang yang boleh hadir dari jam doa pengutusan tim regenerasi kita pada malam hari ini. Dan kepada 4 orang tim regenerasi kita, selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Teman-teman boleh open cam supaya kita boleh foto bersama. Kepada Cinta dipersilahkan. Boleh teman-teman open cam ya. Oke, ada 2 slide. Untuk slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Cek lagi, 1, 2, 3. Udah, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Fani. Terima kasih Oke, semuanya. selamat melayani Kak Rame. Ayu, Emri, Monica. Melayani. Thank you Kak Fani.